Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulida Rizkiatul Ula, yaitu pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan saya. Nama saya Maulida Rizkiatul Ula dengan NPM 1910303020, program studi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu simulasi menggunakan aplikasi Scratch. Sebelum-sebelumnya mungkin kita sudah melakukan video simulasi juga menggunakan Scratch juga, namun berbeda pada kesempatan kali ini, yaitu apa tugasnya. Nah, ini. Jadi pada pertemuan ke-6, saya diberikan tugas kembali oleh dosen saya, yaitu Bapak Eko Julianto, yaitu buatlah simulasi gerak pada bidang miring kasar menggunakan Scratch lalu videokan hasilnya. Sebelum kita ke Scratch yang telah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rumus yang telah dijelaskan oleh Bapak Eko Julianto, hanya sedikit saja. Jadi beliau telah menjelaskan tentang rumus apa sih yang harus dipakai saat gerak bidang miring licin ini dilakukan di saat di komputer. Nah, seperti yang kita tahu, pada gerak bidang miring ini ada dua, yaitu ada yang licin dan ada juga yang kasar. Bapak Eko Julianto telah menjelaskan tentang rumusan kalau bidang miring itu licin. Nah, ini adalah rumusan awal, kemudian diubah jadi menggunakan titik koordinat, karena kan di sini kan miring ya. Agar mempermudahkannya, Bapak Eko Julianto menjelaskan sama kami tentang rumus untuk menggunakan X, yaitu setengah gravitasi kali sin alfa kali cos alfa kali T kuadrat. Ini licin ya, berarti kalau misalnya tidak bidang miring kasar, berarti menggunakan koefisien kinetik. Kemudian untuk Y-nya, yaitu dengan rumus min setengah gravitasi kali sin kuadrat alfa kali T kuadrat. Mungkin itu aja. Beliau telah menjelaskan kepada kami dengan rinci sekali di akun YouTube-nya beliau. Kemudian, karena mendapatkan tugas untuk membuat simulasi gerak pada bidang kasar, maka yang saya buat pertama itu adalah gerak pada bidang miring kasar 1. Saya di sini ada 2, apa yang membedakannya? Nah, setelah ini saya akan menjelaskannya. Gerak pada benda miring pertama, di sini saya menggunakan ini kita permisalkan dengan sebuah balok. Kemudian di sini adalah bidang miringnya, namun kasar. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak memberikan garis-garis seperti bidang datar pada minggu lalu yang kasar, tapi di sini adalah bidang kasar. Kemudian pertama ini adalah benda yang berasal dari bawah. Saya ingin dari atas ke bawah. Jadi benda sebelumnya ini, simulasinya seperti ini. Ya, benda dari atas ke bawah. Di sini teman-teman sudah bisa mengerti jika telah menonton video saya sebelumnya. Bagi yang belum mengerti, saya akan jelaskan berikut ini. Ya, simulasinya jadi seperti ini ya. Seperti biasa, kita menggunakan yang ini adalah untuk yang belum mengetahui, ini adalah agar program tersebut jalan. Terus, jadi suatu benda berada di posisi X0 dan Y0 di sini, yaitu dengan X0 adalah minus 210 dan Y0-nya adalah 25. Terus memiliki massa 100 kg, saya di sini menggunakan kilogram. Kemudian karena ini berada di bumi, jadi menggunakan gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon.
Kemudian di sini ada koefisien gesek, koefisien kinetik. Karena ini adalah bidang kasar, jadi ada koefisien kinetiknya. Apa yang membedakan dengan yang licin? Ya, yang licin tidak ada koefisien kinetiknya. Itu yang saya gunakan adalah minus 200, kemudian alfa atau derajat di sini saya menggunakan 30 derajat. Kemudian pergi ke X0 dan Y0, terus hapus pena, angkat pena, terus pena yang saya pakai adalah 4, terus warna penanya itu warna hitam. Saya melakukan pengulangan sebanyak 11 kali. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan yang lainnya. Nah, kemudian yang membedakan adalah di rumusnya. Pada rumus kesempatan kali ini saya menggunakan di sini X, yaitu atur X yaitu minus 210 atau X0 ditambah seperti rumus yang tadi sebelumnya saya jelaskan yang berada di YouTube-nya Pak Eko, yaitu setengah kali gravitasi kali sin alfa kali cos alfa kurang. Nah, ini yang membedakan dengan licin. Kalau licin tidak menggunakan koefisien kinetik. Di sini menggunakan koefisien kinetik dikali cos alfa dikali kuadrat dikali T kuadrat. Itu untuk rumus yang X. Nah, bagaimana dengan rumus yang Y? Hampir sama, namun karena ini adalah bidang miring seperti yang telah diajarkan pada matematika minat ya, sin, cos, cosin yang seperti itu kita gunakan lagi di sini. Jadi yang ini adalah Y-nya adalah Y0 ditambah min setengah dikali gravitasi dikali sin kuadrat alfa dikurang sama kan, tapi di sini yang X adalah menggunakan cos, di bawah menggunakan sin. Lanjut dikurang koefisien kinetik dikali sin alfa cos alfa kali T kuadrat. Nah, kemudian itu adalah rumus ini. Nah, tadi kan T-nya pertama itu adalah 0. Saya ubah T-nya sebesar 0,2 second. Terus saya atur juga V0-nya yaitu gravitasi kali sin alfa kurang koefisien kinetik dikali sin alfa kali T. Kemudian pergi ke X dan Y. Kenapa pergi ke X dan Y? Kalau pergi ke X0 dan Y0 maka benda tersebut akan diam saja. Kemudian tekan pena. Oke, ini salah. Oh, maaf di sini belum ada ya. Untuk atur T. Jadi T pertama ini adalah yang saya gunakan adalah 0. Jadi kita lihat simulasinya. Ya. Pertama yang saya buat adalah benda yang diluncurkan dari atas ke bawah untuk membantu pemindahan barang agar tidak terlalu makan banyak agar tidak terlalu banyak energi yang digunakan. Nah, kemudian kenapa sih saya buat yang gerak bidang miring kasar 2? Nah, filosofinya yaitu adalah pada video Pak Eko tersebut, pada bagian akhir video, petunjuk pengerjaan tugas untuk didorong gerakannya kali geseknya berlawan dengan yang berkaitan dengan temuan ya, gerakannya ke atas. Oke. Jadi pada video dari Bapak Eko Julianto juga diberikan suatu tugas. Nah, karena saya bingungin seperti apa makannya, saya bikinlah 2. Nah, tugas dari Bapak Eko yaitu memberikan batu ke truk pengangkut dalam suatu sistem
pekerja tambang, Anda diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan suatu batu besar seberat 150 kg. Ingat-ingat 150 kg dengan cara didorong ke atas sebuah bak truk pengangkut dengan ketinggian 1 meter, maka ketinggian 1 meter 135. Ya, rumus trigonometrinya. Dari permukaan tanah menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu yang kuat, pada saat itu hanya terdapat 12 orang pekerja yang bekerja untuk memindahkan batu tersebut yang memiliki gaya dorong rata-rata 200 Newton. Jika diketahui gaya gesek statis antara batu dan kayu sebesar 0,4 dan gaya gesek kinetisnya sebesar 0,3, rancanglah sistem kerja yang untuk memindahkan batu tersebut dengan menggunakan bidang miring yang paling pendek. Buktikan rancangan sistem kerja tersebut melalui simulasi Scratch. Oke. Nah, maka dari tugas bab Eko ini saya membuat lagi simulasi Scratch yang dari bawah ke atas. Oke. Kita lihat dulu, tapi ini rada bencong ya. Kita lihat simulasinya seperti apa. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat dengan waktu yang sama, namun kecepatan yang berbeda. Karena mengalami KLBB. Ya. Nah, oh iya. Sebelum itu tadi kan sudah diketahui bahwa masanya adalah 150 kg. Tinggi dari sini sampai sini adalah 1 meter, maka dari sini ke sini 1, 3, di sini 3 meter, dan yang sini adalah 5 meter. Untuk perumusan tidak beda jauh dengan yang tadi, namun ada beberapa variabel yang ditambahkan. Oke, yang tadi yang ini sudah dijelaskan dalam X0 dan Y0, posisi semula batu ya, seperti batu. Posisi semula batu, anggap saja kotak sini batu, dengan posisi X0-nya adalah 198, kemudian Y0-nya adalah minus 130, pergi ke X0 dan Y0. Terus dengan massa yang tadi diketahui kan bahwa massanya adalah 150 kg. Terus alfa yang digunakan adalah 30 dengan T1-nya yaitu 0, gravitasi, terus tadi kan koefisien kinetiknya ada diketahui bahwa 0,3, terus F-nya. Nah, massa yang diperlukan untuk F itu gaya ya. Besar gaya yang diperlukan dalam pemindahan barang tersebut. Nah, menggunakan rumus yaitu adalah M kali G massa kali gravitasi kali sin alfa ditambah koefisien kinetik dikali gravitasi kali sin alfa. Nah, maka dihasilkan adalah 14.250. Kemudian hapus semua, atur pena yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu 5, kalau yang sebelumnya adalah 4, yang sekarang 5. Atur warna pena. Nah, oke. Di sini saya melakukan pengulangan sebanyak 40 kali. Nah, kita perhatikan adalah di rumus. Rumus XT dan YT. Kalau misalnya tadi saya gunakan adalah hanya X dan Y, di sini saya menggunakan XT dan YT sebagai X terakhir, Y terakhir maksudnya. Rumusnya seperti apa? Rumus X0 ditambah 0,5 kali gravitasi dikali sin alfa cos alfa dikurang koefisien kinetik dikali cos kuadrat alfa dikali T kuadrat. Kemudian yang YT-nya adalah Y0 ditambah minus setengah atau minus 0,5 dikali gravitasi dikali sin kuadrat alfa dikurang koefisien kinetik dikali sin alfa cos alfa dikali T kuadrat. Kemudian pergi ke X, T, Y,
T dengan perubahan T yaitu 0,4. Jadi yang kita dapatkan sesuai dengan simulasi seperti ini. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.